lukisan muralnya Bapak Haryadi Sumodibyono namanya. Jadi Bapak Haryadi Sumodibyono itu salah satu seniman pelukis Indonesia yang membuat ide musik Jakarta. Jadi lukisan ini menceritakan tentang kehidupan sosial masyarakat di kota Batavia tempo dulu ya, tahun-tahun berapa, tahun 1880 sampai 1920. Tapi oleh Bapak Haryadinya di lukisan mural ini lukisannya tahun berapa, 1945. Jadi kan baru berjalan 50 tahun ya. Ya. Nah, oleh Bapak Haryadi lukisan mural ini belum sempat dilanjutkan atau diselesaikan kan, baru dibentuk sketsanya nih, yang baru diwarnai bagian ini aja. Kenapa? Karena Bapak Haryadinya sudah meninggal. Meninggalnya beliau tahun 1967 dalam usia 78 tahun. Jadi kalau dilanjutkan oleh seniman yang berbeda atau tangan lah yang berbeda, diwajibkan oleh kepala UP museum, itu nanti hasilnya berbeda. Jadi seperti ini. Ya. Tapi yang punya inspirasinya siapa? Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ansari. Jadi ini disebutnya namanya lukisan mural Bapak Haryadi Sumodibyono. Itu seniman Indonesia. Dibuat oleh beliau tahun 1970. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2025, itu sudah berusia berjalan 303 tahun. Dulunya sebagai apa begini? Sebagai kantor balai kota dan kantor Dewan Pengadilan. Yang adik harus ketahui ada 2 pahlawan Indonesia yang pernah ditahan di sini, antara lain siapa? Pangeran Diponegoro. Satu lagi seorang pahlawan wanita yang bernama ini disebut namanya ruang penjara wanita. Kalau penjara wanitanya ada di lantai dasar, sedang dilihat. Tapi kita nanti lagi penuh. Kemudian lantai 2-nya berfungsi sebagai ruang apa ini namanya? Ya. Karena Pangeran Diponegoro itu kan ditangkapnya lebih awal. Ditangkap dari Magelang dibawa ke Batavia. Penjara-penjara ini masih digunakan oleh Belanda untuk tahanan para budak wanita. Karena beliau seorang anak bangsawan, pahlawan politik, jadi dibedakan ruangannya. Ya, ruangannya di lantai 2. Tapi lantai 2 itu ruangan bukan berbentuk ruang penjara, ruang kantor. Jadi kantor kepala bui, kepala tahanan yang harus dikosongkan ya. Nah, untuk tahanan beliau seorang bangsawan. Ya, kalau Cunyadin pada saat dibawa dari Aceh ke Batavia, ditahan di gedung pengadilan ini, penjara ini sudah tidak digunakan lagi untuk tahanan budak wanita. Jadi Cunyadin tahannya di sini. Boleh? Masih penuh ya? Nah, ini tahanan pahlawan wanitanya. Jadi pahlawan tahun 1700 yang pernah dimiliki oleh bangsa pejabat perwira Belanda. Nggak sampai diadomi nih. Keras ini kayunya Mas Ori. Kita mau lihat penjara wanita, guys. Di sini. Ditahan di sini baru dipindahkan kemana? Ke kota Sumedang. Ditahan kenapa, Pak? Ditahan ya. Yang itu pemberontak Ibu. Oh. Jadi yang ditahan di sini orang yang sudah dianggap kesalahan kriminal, politik, pemberontak terhadap Belanda. Oh, oke. Ya. Tapi kan para pahlawan kita pemberontak melawan Belanda itu untuk memperjuangkan bangsa kita. Ibu ya. Iya, ya kan? Jadi sini tahanannya. Ya adik lihat sendiri nih. Bentuk penjaranya seperti ini, tingginya cuma kurang lebih 1,50 cm ya. Ditahannya berapa lama, Pak? Nah, kalau untuk tahanan berapa lama biasanya mereka dalam 1 bulan diadakan persidangan. Oh. Tapi belum sampai di sidang pun udah banyak yang tutup. Udah banyak apa? Karena dalam persidangan itu Belanda biasa dilakukan dalam 1 bulan 1 kali. Jadi Oke. mereka ya
sambil menunggu. Banyak kan yang belum sampai di proses di sidang udah banyak yang kuat di sini. Jadi maksudnya banyak yang meninggal di sini dong? Tuh. Oke Pak. Yang meninggal itu kenapa? Penyakitnya dari mana? Ya dari kotoran mereka sendiri. Semua dilakukan di sini ya Pak ya? Iya, makanya kalau kita lihat penjara-penjara yang dibangun oleh Belanda itu membuat penjara bukan hanya digunakan untuk menahan para tahanan, tapi para tahanan sampai disiksa. Yang dibunuh cara berlahan, tuh. Kasihan ya. Makanya kita jangan sampai melupakan para tokoh kita, pejuang kita ya kan, sudah membela negara kita pada masa itu penjajahan Belanda ya. Karena kan kita hidupnya bukan masa jajahan Belanda kan, tinggal menikmati ya. Tapi jangan sampai melupakan ya para pahlawan pejuang kita ya. Jadi sini nih tahanan Cep Nyadin, pahlawan dari Aceh. Perang Aceh tahu nggak? Tahun 1873 sampai 1904. Lalu ditangkap Cep Nyadin dari Aceh tahun 1904. Tapi yang lebih awal bukan perang Aceh, perang Jawa 1825 sampai 1830. Ini masih original semua Bu, kayu-kayunya. Original? Masih. Belum ada yang diganti. Belum diganti. Apaan? Kayu-kayu semuanya. Hari mereka jual beli. Tapi kalau matahari mah terbitnya ya kan alhamdulillah pagi sampai bilang sudah. Awas kepalanya hati-hati kalau mau keluar. Yuk. Ya, nih sini dulu adiknya. Lihat dulu nih. Nih lukisannya tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini istrinya. Ini pelayannya atau kokinya. Ini semua para pengikut Pangeran Diponegoro yang usianya muda-muda. Ya, nah ini hanya replika. Ya, lukisannya yang aslinya sudah disimpan di Istana Keraton Jogja. Ini hanya replika ya. Nah, Pangeran Diponegoro perang Jawanya kan 1000 berapa tadi? 825. Ditangkapnya beliau tahun 1830. Di mana? Ini di Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang dibawalah beliau dengan pengikutnya ke Batavia. Semuanya tuh ya Pak ya? Semuanya. Diangkut. Diangkut, ditahannya di sini di gedung Dewan Pengadilan Batavia Belanda. Ya di lantai 2 dari penjara wanita selama berapa? 26 hari. Setelah 26 hari Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan oleh pemerintahan Belanda ke Manado. Dari Manado dibuang lagi Pangeran Diponegoro ke Makassar sampai beliau nembus napas lahir di Makassar. Kalau beliau kan lahiran tahun berapa? 1785, wafatnya beliau tahun 1855. Berarti kan dalam usia berapa? 70 tahun. Siapa nih pemerintahan dari pihak Belanda? Namanya Gubernur Jenderal Pandekok. Yang terkenal pada masa kejayaannya Gubernur Batavia, Pandekok, Pandebos, Denles, Jepekun, Raffles. Tapi kalau Raffles bukan dari Belanda, dari mana? Pendiri Singapura siapa? Inggris ya, itu yang terkenal masa kejayaannya. Kenapa dia paling terkenal? Karena Pandekok itu terkenal penangkapan Pangeran Diponegoro. Pandebos terkenal kejayaannya memerintah rakyat untuk tanam paksa. Denles pemerintahnya terkenal untuk memerintah rakyat kerja rodi, menjalankan tanah lebar. Kalau Jepekun terkenal masa kejayaan orang yang merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Oh, ada masa-masa kejayaan ya. Itu yang terkenal. Benar Gubernur Batavia banyak, 26 jumlahnya. Ya kita untuk mengingat para gubernur Batavia boro-boro ada juga belum ya. Gubernur sekarang aja kita untuk mengingat lupa ya. Nah, dari pertama sekarang siapa? Iya. Benar. Nah ini hanya replika aja ya. Lukisannya ini menggambarkan penangkapannya. Sebenarnya Belanda ini kesulitan menangkap beliau ini kenapa? Karena kalau kita menghayati wajah beliau ini banyak yang mirip dengan pengikut. Makanya Belanda mah udah mengatur strategis dengan baik. Ya, ditangkapnya cara tipu. Diundanglah beliau oleh para petinggi pejabat Belanda untuk menghormati usia lebih tua. Ya, nggak sekarang ya Bu ya. Kita dapat undangan dari orang yang lebih usia kita mungkin untuk menghargai, menghormati kita datang. Ternyata itulah peristiwa penangkapan. Ya.
ditipu jadinya Belanda. Pas ya. datang digerebek gitu, semuanya Betul. diangkat. Ada kelemahan Indonesia, Betul. kelemahan yang tua. Betul, makanya Belanda ya gitu. Pakai cara itu. Pakai cara itu strategisnya. Yang dari Magelang dibawa ke Batavia. Ya. Nah, salah satu pihak dari Belanda ada nih namanya Adrianus, salah satu seniman dari Belanda. Dia sampai membuat sketsanya Pangeran Diponegoro. Kenapa bisa membuat sketsanya? Karena Adrianus itu salah satu seniman dari Belanda yang tahu perjalanan Pangeran Diponegoro ditangkap dari Magelang ke Batavia. Mau lihat nggak sketsanya ada? Yo. Aslinya. Iya Pak, asli Pak. Wajahnya. Oh, sketsanya, karyanya Diponegoro. Ini asli. Asli, ya. Karena beliau tahu perjalanannya dari mulai dibawanya beliau ke Batavia sampai sempat membuat sketsanya Pangeran Diponegoro. Nah, ini tempat tidurnya. Tuh, Pangeran Diponegoro. Oh, ini ruangannya ya. Ini ruangannya. Selama 26 hari Pangeran Diponegoro tidurnya di sini. Itu mejanya. Enggak, ditanya replika ya. Yang aslinya mungkin lebih banyak di Magelang. Oh, udah di Di sana. Ya, selalu setiap hari Pangeran Diponegoro kalau ingin memandang ke sisi utara, dua ventilasi ini yang mereka buka. Pangeran Diponegoro. Yang dipandang apa? Ke utara oleh Pangeran. Bangunan apa nih di depan? Tuh. Lain dari ini belum ada dulu bangunan, masih belantara, masih kosong tuh. Yang dipandang Pangeran Diponegoro dua. Tahu nggak yang sekarang jadi bangunan apa? Cafe Batavia sama Museum wayang. Wayang. Iya, nih dua ventilasi ini ya selalu setiap hari Pangeran Oh, ini Diponegoro. depan. Iya. Kan kita manutnya ke utara gitu ya. Lebih banyak dibandingkan pasukan perang Jurit DOC. Oh. Makanya diangkat semua orang-orang yang lebih dekat dengan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya kalau pasukan perang Jurit banyak. Tidurnya gimana katanya Tidur Pak? di sini. Dua ruangan ini. Cuma kalau Pangeran Diponegoro difasilitasi pakai tempat Tidur. Oh, jadi itu ruangan di sini semua. iya, gitu ya, sini Yuk, semua. mau lihat nggak sih? Nih kalau Arif mau lihat nih, tuh dia anak siapa sih? Ya, nama lengkapnya siapa sih? Tuh 11 November tahun 1785 lahirnya Pangeran Diponegoro. Nama aslinya ini nih, Raden Mas Mustahar. Oh ya. Oh, Iya, Bendoro malah tuh. Bendoro Raden Mas Mustahar. Tuh anak siapa tuh? Keraton Jogja. Diponegoro adalah Iya. putra sulung. Oh, namanya bukan Diponegoro. Iya. Kenapa dipanggil Diponegoro? Nah. Karena dia dari kecil. Ini menggambarkan perang Jawanya, Bu. Batiknya, batik buat dengan senjata-senjata meriam. Yang mau lihat di sini waktunya tuh 85. 1639. Nih, di sini Pangeran Diponegoro ternyata ditemukan ketemu dengan Kiai Mojo guru ngajinya. Masih rasa takutnya terjadi perang lagi. Jadi Pangeran Diponegoro dipindahkan lagi lah. Supaya tidak terjadi peperangan lagi. Ya, karena dulu Diponegoro itu orang kuat ya. Coba kalau kita lihat dari mulai di bawahnya beliau, kan hampir diajak muter-muter beliau, ya kan? Supaya tidak terlacak pengasingannya. Kan pada saat beliau Pangeran Diponegoro diasingkan dari sini nih ke sini, sempat meninggalkan surat untuk para Pengikutnya. Tapi kan surat itu melalui tangan Belanda kan, kita nggak tahu nih disampaikan atau tidaknya ya kan? Iya itu. Makanya kan Belanda itu menangkap Pangeran Diponegoro diberikan fasilitas pekerjaan, digaji, mengikuti semua. Bahkan Pangeran Diponegoro dijanjikan oleh pemerintahan Belanda akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Oh, Kita juga tidak tahu disampaikan atau dilaksanakan tidak oleh pemerintahan Belanda ya kan? Itu kan hanya janji mereka. Bisa itu pribumi sebenarnya. Oh. Banyak kan ya. Kita nggak bisa bayangkan